Kayaknya Pak Erlangga ini banget ya, apa namanya, optimis. 5% lagi, pede gitu ya. Tapi gimana 5,04%? Mas Iqbal dulu deh, Mas Iqbal. Ya kabar baik ya tentu saja, walaupun memang ya dibandingkan kuartal 2 kan memang lebih rendah ya sedikit ya. Tapi saya lihat ada beberapa sesuatu yang positif lah, misalkan konsumsi rumah tangganya bagus, ekspor bagus. Kemudian juga ada efek yang tadi menurut saya patut di-highlight tuh efek MBG sih. Ternyata juga ada efeknya gitu terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini selama ini kan angle ini memang jarang ya. Tadi teman-teman di timnya Pak Michael di tim makro juga sempat meng-highlight itu menurut saya. Dan tadi yang juga di-highlight adalah di antara G20 memang lebih tinggi. Paling tinggi memang. Walaupun dibandingkan negara ASEAN ada Vietnam ya yang lebih tinggi gitu ya. Tapi itu juga ini kan perlu kita monitor juga untuk kuartal keempat nantinya seperti apa. Karena target ya, tadi Pak Erlangga udah sebut juga 5,2% ya. Kalau situasi seperti ini sih sebenarnya achievable ya untuk dicapai gitu sih. Tapi biasanya saya kalau lihat tuh ya, kuartal 3 itu dan kuartal 2 apa namanya, memang akan sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal 4 gitu ya. Kalau misalnya secara historikal, karena kan biasanya tuh adjustment-nya karena mungkin ada Nataru dan lain-lain. Tapi yang saya penasaran kenapa di kuartal 3 ini turun sedikit dari 5,12 ke 5,04. Banyak juga yang mempertanyakan hal itu padahal sepertinya ada banyak stimulus dan insentif yang sudah diberikan pemerintah untuk mendukung lebih lagi lah pertumbuhan ekonomi overall kuartal 3 ini gitu ya. Tapi apakah hasil ini sejalan dengan ekspektasi dari CNBC, Mas? Iya, kalau kita lihat dari polling yang dilakukan CNBC Indonesia ya satu hari sebelum, memang itu nggak jauh berbeda. Jadi kebanyakan ekonom itu memproyeksikan 5,01%. Artinya nggak jauh berbeda lah dengan realisasi. Dan pemerintah juga sebelumnya juga udah mengatakan kan kalau di kuartal 3 ini memang lebih rendah lah dari kuartal sebelumnya. Karena kalau kita lihat secara historis memang di kuartal 3 itu lebih lambat. Selain dipengaruhi karena lebaran juga ya, jadi lebaran dalam beberapa tahun terakhir itu kan selalu di kuartal 2. Nah termasuk kali ini tuh efeknya juga banyak di kuartal 2 gitu. Jadi di kuartal 3 memang sedikit ada pelemahan terutama untuk konsumsi rumah tangga gitu. Nah tapi yang lain dari realisasi kuartal 3 ini yang perlu di-highlight mungkin ekspor juga ya selain dari domestik ya. Ekspor tuh tumbuhnya cukup tinggi gitu, impor naik cukup tinggi dan itu mendorong di PMTB gitu, investasi juga cukup signifikan. Jadi makanya kalau kita lihat kuartal 3 5,04% ya cukup baik lah gitu. Artinya ini bisa menjaga momentum pertumbuhan. Terus kalau untuk mengejar sesuai target 5,2% di Q4 itu juga tidak terlalu jauh. Jadi nanti naik lagi ya harapannya di kuartal 4. Kita udah ngebahas langsung di kuartal 4 di 5,2 kita harapannya. Oke baik. Jadi ya 5,04 not bad kalau kata Pak Erlangga, kita ini masih mencapai 5% di tengah ketidakstabilan ekonomi. Narasi-narasi itu selalu disampaikan lah ya gitu oleh pemerintah. Dan dari segi peer countries, tadi Vietnam 8,23 itu luar biasa lah ya. Karena kan manufacturing dia juga lagi digenjot banget. Malaysia itu di 5,2. Cuman kalau misalnya pertanyaan garis besarnya ada what could have been better, apa yang sebenarnya bisa lebih baik, apa yang sebenarnya bisa lebih diperbaiki lagi mungkin di kuartal 4 2025. Itu kira-kira aspek apa saja nih kira-kira Mas Mike? Agar ya gradually target yang menuju 8% secara long term itu bisa benar-benar tercapai dan dijaga gitu momentumnya. Iya, kalau dari redaksi melihat sih yang paling penting itu domestik ya. Karena itu porsinya sangat besar untuk perekonomian gitu. Jadi kalau kita lihat walaupun tumbuhnya 5,64% tapi pemerintah masih ada catatan di konsumsi rumah tangga. Karena kalau 10 tahun sebelumnya itu konsumsi rumah tangga tuh masih stabil di 5% gitu. Nah, kalau sekarang di bawah 5% itu artinya masih ada masyarakat-masyarakat yang memang perlu mendapatkan bantuan lebih spesifik dari pemerintah gitu. Karena daya beli masyarakat sudah pulih tapi belum sepenuhnya baik gitu. Masih banyak lah yang perlu bantuan dari pemerintah gitu. Nah, pemerintah kan sebenarnya sudah mulai dari program-program jangka pendek ya di tahun ini untuk melalui stimulus diskon pajak ataupun tarif-tarif angkutan umum, terus kemudian ada BLT juga, ada subsidi dan itu cukup banyak gitu. Dan ini akan digenjot lagi di kuartal 4 gitu. Jadi memang diharapkan di kuartal 4 ketika program-program stimulus itu dilakukan, itu akan sangat membantu konsumsi rumah tangga. Terus di sisi lain memang yang di kuartal 4 ini cukup menjadi catatan banyak sekali program yang bisa membantu income masyarakat gitu. Jadi kalau tadinya pemerintah bilang
oh ini cuma dibantu karena spendingnya yang kurang gitu, tapi ternyata enggak kan, karena income masyarakat pun juga banyak yang bermasalah gitu, karena banyak PHK juga sejak awal tahun terjadi gitu. Makanya sekarang mulai digencarkan untuk program-program yang bisa menaikkan income gitu. Nah itu sangat bagus untuk perekonomian nasional gitu, karena share-nya lebih dari 50% gitu. Terus yang kedua investasi, walaupun cukup besar masuk ke Indonesia dari awal tahun, tapi itu masih sifatnya padat modal gitu. Itu hanya uang aja, artinya nggak bisa menampung banyak tenaga kerja. Kalau seandainya investasinya lebih ke padat karya, manufaktur, itu kan bisa mendorong perekonomian mulai dari bawah gitu ya. Jadi kawasannya tumbuh, daerahnya tumbuh, terus secara nasional juga pasti akan tumbuh gitu. Nah, dua hal itu yang harusnya menjadi concern pemerintah untuk membalikan kurva tadi. Oke, saya juga pengen tanya mungkin kalau ke Mas Michael, Mas Iqbal. Di beberapa waktu ini ada beberapa beberapa keputusan politik. Ya, reshuffle beberapa kali, Menkyu jadi Pak Purbaya dan lain-lain. Maksudnya kita berusaha menimbang-nimbang ya, karena keputusan-keputusan politik itu akhirnya memiliki dampak ekonomi yang luar biasa, gitu ya. Apakah keputusan-keputusan selama kuartal-kuartal belakangan ini, kuartal 3 lah, kuartal 2 ini menurut Anda bisa akan mendukung target menuju 8% dan pertumbuhan ekonomi at least tadi ya 5,2% di kuartal 4 2025 ini, karena lagi-lagi ya siapapun yang membuat keputusan ini lagi-lagi manusia dan manusia di baliknya itu ya. Jadi line up ini keputusan-keputusan secara politik ini yang dampaknya terhadap ekonomi dan maslahat banyak, apakah menurut Anda sudah sejalan menuju target? Yang paling signifikan kan tentu pergantian Menteri Keuangan ya, ketika dari Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya ya, Pak Yudi lah kita sebutnya. Pak Purbaya memang kita lihat langsung dengan berbagai macam gebrakan ya, terutama yang pasti soal penempatan dana 200 triliun yang kita nantikan ya sebenarnya, karena itu baru dieksekusi di bulan September ya Pak ya. Jadi di bulan September, jadi memang kita masih harus menunggu ya apakah efek di lapangannya seperti apa. Karena memang dari sisi penyerapan kan kalau dari beberapa direksi perbankan bilangnya penyerapannya baik dan seterusnya. Itu juga tetap harus dibuktikan di di data ya, di kuartal 4 yang baru kita ketahui nanti di bulan Februari ya Pak, Februari 2026 gitu. Dan yang menarik menurut saya ketika ada kenaikan di kuartal 3 ini terutama belanja pemerintah ya. Karena selama ini kan tadi Michael udah menyinggung soal konsumsi rumah tangga dan investasi yang ternyata berbalik dari kontraksi di kuartal 2 di kuartal 3 menjadi positif, itu kan belanja pemerintah. Artinya memang ini sesuai juga dengan tren bahwa menjelang akhir tahun ya udah pastilah namanya uang yang tadinya mungkin ditaruh di bank itu kan mulai dikucurkan ke publik juga dalam bentuk proyek apapun lah, proyek infrastruktur maupun proyek-proyek lainnya. Dan tadi yang paling penting adalah sebenarnya masalah belanja bantuan langsung tunai tambahan. Itu yang menurut saya itu signifikan sekali ya untuk paling tidak menopang konsumsi rumah tangga itu. Cuma memang kita melihat masih ada polemik lah, misalkan soal transfer ke daerah ya. Terus kemudian juga ada 1-2 kepala daerah mulai komplain juga soal dana bagi hasil dan seterusnya. Ini juga perlu menurut saya jadi catatan juga ya, karena kan biar bagaimanapun yang mengeksekusi adalah mereka-mereka ini yang di daerah. Itu sih yang jadi concern sih.